Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah masih bisa bertemu dengan saya dalam mata pembelajaran pendidikan Pancasila. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pastikan dulu kelasnya dalam keadaan bersih. Terima kasih ya sudah membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Coba Ibu lihat apakah bajunya sudah rapi. Sudah rapi. Bu Miftah absen dulu ya. Ya, Bu. Ketika Bu Miftah panggil nama kalian, kalian mengungkapkan perasaannya hari ini. Misalkan Bu Miftah bahagia. Paham? Paham, Bu. Oke, Afifatul Fia. Bahagia, Bu. Andi. Aulia Hani. Ceria, Bu. Masya Allah. Deca. Semangat, Bu. Salsabila. Semangat sekali, Bu. Masya Allah. Siska. Ibu. Oke. Anak-anak, kita stop dulu ya agar kita fokus dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Kita stop dulu pikiran-pikirannya yang dibawa dari rumahnya. Kita stop dulu. Kita ambil nafas dulu ya. Keluarkan. Ambil nafas lagi. Hembuskan. Ambil nafas lagi. Oke. Bu Miftah ingetin lagi ya. Kesepakatan kelas di mata pelajaran pendidikan Pancasila tidak boleh ada yang makan Makan. tidak boleh Tidur. dan menggunakan handphonenya hanya diperlukan Saja. Mata pembelajaran hari ini yaitu menerapkan perilaku taat Hukum. Minggu kemarin kita membahas materi tentang apa ya? Membangun kesadaran hukum. Alhamdulillah pada belajar semuanya. Anak-anak di bab 2 tidak hanya membangun kesadaran hukum saja ketika membangun budaya taat hukum itu, yaitu menerapkan perilaku taat hukum yang akan kita bahas hari ini. Tujuannya apa? Dengan menggunakan model pembelajaran progress learning, peserta didik mampu menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat secara benar. Yang kedua, dengan menggunakan model pembelajaran progress learning, peserta didik mampu menganalisis contoh
sesuatu yang menjalankan perintah. Sebagai peserta didik yang baik, berperilaku taat hukum itu keren. Bagaimana cara kalian berperilaku taat hukum di lingkungan sekolah? Iya, Deca? Tidak melanggar aturan sekolah. Oke, tidak melanggar aturan. Iya, gimana Mas Faros? Datang tepat waktu. Yuk coba ingat-ingat kembali apakah yang kalian lakukan sebagai peserta didik termasuk melanggar hukum? Iya, Mbak Asti, bagaimana Mbak Asti? Memakai makeup secara Iya, kita di lingkungan sekolah kita tidak boleh memakai make up berlebihan. Iya Mas, gimana Mas? Aduh, Mas Isan ternyata tidak pikir. Mudah-mudahan setelah mempelajari pembelajaran menerapkan perilaku taat hukum, sudah tidak ada lagi yang melanggar pelanggaran itu. Ngomong-ngomong tentang taat hukum itu, ketaatan hukum dibedakan menjadi tiga. Ketaatan karena terpaksa, mungkin kemarin-kemarin kalian itu melakukan perintah itu karena terpaksa. Yang kedua, karena bersifat mengikuti, saya ikut teman itu. Yang terakhir, ketaatan secara kesadaran diri. Ini yang penting sekali, kesadaran diri yang kita harus terapkan, ya. Ya, Bu. Dalam menerapkan perilaku taat hukum itu ada beberapa sektor. Yang pertama, contoh menerapkan perilaku taat hukum di lingkungan keluarga. Kalian menganggap meminta izin itu sudah tidak perlu karena sudah dewasa, sudah SMK gitu. Anak-anak meminta izin terhadap orang tua itu termasuk contoh menerapkan perilaku taat hukum di lingkungan keluarga. Apalagi ya? Iya Mbak Afif? Mendengarkan nasihat keluarga. Oke, mendengarkan nasihat orang keluarga. Ibu bapaknya kalau bilang tidak ya tidak ya Mbak ya. Ya, Bu. Contoh menerapkan perilaku taat hukum di lingkungan sekolah. Berseragam dengan taat sesuai dengan tata tertib yang kalian lakukan saat ini itu adalah contoh dari menerapkan perilaku di lingkungan sekolah. Ada apa lagi ya? Oke, diingetin. Mencontek ketika ujian itu adalah contoh dari pelanggaran taat hukum di lingkungan sekolah. Dilihat menerapkan perilaku taat hukum di lingkungan masyarakat, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Iya. Oke, ketika ada yang hajatan, Mbak Keila bantu-bantu, Masya Allah. Ada apa lagi ya? Iya Mbak. Tidak kenapian saat menanam. Oke, karena suka bernyanyi tapi harus lihat kondisi. Kalau malam-malam tetangganya tidur jangan ya. Iya, Bu. Contoh menerapkan perilaku taat hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara. Anak-anak, ketika kalian nanti umur 17 tahun itu sudah diwajibkan memiliki KTP. Apalagi ya? Iya Mbak, juga. Oke. Ada lagi nggak ya? Iya Mbak. Pintar sekali. Silakan dilihat ya. Disimak video yang Ibu minta perlihatkan ke kalian.
tersebut menggambarkan tentang, ada yang bisa jelasin? Iya, Mbak Desa. Membantu saat ada kerja bakti atau gotong royong. Oke, gotong royong kerja bakti itu termasuk taat terhadap hukum. Kita lihatkan lagi studi kasus berikutnya. Dari pemaparan video yang Ibu Miftah tayangkan menggambarkan situasi yang bagaimana ya? Ingat Mbak, Salsabila. Dari video yang sudah Bumi tayangkan, sikap bullying juga termasuk dalam melanggar perilaku taat hukum. Jika terjadi bullying, hendaknya kita mengkonsultasikan kepada Bapak dan Ibu guru. Oke, benar sekali apa yang disampaikan Mbak Salsabila itu betul sekali. Silakan berkumpul dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Mari kita ice breaking dulu. Kita ice breakingnya tetap semangat ya. Iya, Bu. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum mengerjakan LKPD-nya, Bu Miftah kasih tahu ya asesmennya atau penilaiannya yang Bu Miftah nilai ketika kalian saat berdiskusi. Ya. Ketika kalian presentasi. Silakan dilanjut untuk mengerjakan LKPD-nya. Membakar sampah sembarangan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena membakar sampah sembarangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Melakukan membakar sampah sembarangan dapat dikenakan ancaman pidana berupa kurungan atau denda. Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pasal 9 ayat 1 diumumkan mesti menilai membakar sampah yang tidak sesuai dengan Itu apa mau kabur dari polisi, ngindarin kayak ada itu razzian. Iya. Iya, setelah pemaparan itu situasi apa permasalahan yang bisa kamu lakukan? Berarti itu bersangkutan dengan video tadi. Secara sembarangan. Menggambarkan
situasi apa yang terjadi pada permasalahan video tersebut. Pertama ditulis dulu situasi yang terjadi. Ayo sama dituliskan. Tulis dulu. Terus dan ada juga yang melanggar. Iya. Dua, apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Membakar sampah sembarangan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena membakar sampah sembarangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pelaku yang membakar sampah sembarangan dapat dikenakan ancaman pidana berupa kurungan atau denda. Penyebabnya apa ya? Karena tidak memakai helm. Iya. Melanggar aturan Lalu lintas. penyebab terjadinya permasalahan. Ada kesulitan nggak? Maksud dari pertanyaan yang ini gimana? Oke, dampaknya ketika kalian setelah melihat studi kasus ini. Terima kasih Bu. Penyebab terjadinya Permasalahan tersebut. Bagaimana upaya pemecahan masalah tersebut? Berarti orang yang Taat itu mengingatkan yang tidak taat gitu ya. Iya, betul saling sekali. mengingatkan ya Bu. Iya. Nah, mengingatkan. Ada kesulitan apa enggak? Ini kesimpulannya itu dari video tersebut, dari materinya semua. Iya, dari kesimpulan dari tayangan studi kasus yang Mbaknya kerjakan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Tetap berkendara. Oke, waktunya karena sudah habis. Silakan dari kelompok mana nih yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, silakan Mbak. Silakan Mbak dan Masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Satu, situasi apa yang terjadi pada permasalahan video tersebut? Setelah saya melihat video tersebut menggambarkan seorang yang patuh atau taat hukum dengan memakai helm saat berkendara sepeda motor, baik jarak dekat maupun jauh, dan ada yang menggambarkan tidak taat. 5. Tuliskan kesimpulan dari permasalahan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah menggunakan helm adalah perilaku taat hukum, dan sebaliknya jika kita tidak memakai helm atau melanggar aturan hukum akan berdampak pada keselamatan diri sendiri saat berkendara dan akan mendapat sanksi. Setelah presentasi dari kelompok saya, apakah ada pertanyaan? Kelompok kami akan bertanya. Ya. Apakah ada ketentuan prosedur memakai helm? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah ada ketentuan prosedur
ada prosedur memakai helm, yaitu memakai helm SNI, ukuran yang tepat, dan posisi yang benar, beserta memakai kacamata dan melihat kondisi helm. Bagaimana? Betul. Mungkin dari kelompok lain? Ya, silakan. Mengapa tidak memakai helm berdampak kecelakaan? Bisa diulangi? Mengapa tidak memakai helm berdampak kecelakaan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa ketika kita tidak memakai helm sering terjadi kecelakaan? Karena tidak memakai helm bikin resiko cedera kepala tinggi saat kecelakaan. Helm melindungi kepala dari benturan, jadi mestinya untuk selalu memakai helm saat berkendara dekat maupun jauh. Dari kelompok lain? Kelompok 1 ini bertanya. Apakah ketika kita tidak memakai helm akan dikenakan sanksi? Sanksi apa saja, Kak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah ketika kita tidak memakai helm akan dikenakan sanksi? Sanksi apa sajakah? Tentu, kalau tidak pakai helm bisa kena tilang. Biasanya ada denda yang harus dibayar dan bisa juga dapat poin pelanggaran disiplin. Jadi alangkah baiknya selalu memakai helm untuk aman dan menghindari sanksi. Bagaimana? Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua. Penguatan materi hari ini membakar sampah, ternyata itu ada sanksinya. Tidak memakai helm itu berdampak terhadap kecelakaan. Tidak hanya kecelakaan saja, tapi akan mendapatkan sanksi. Begitupun membakar sampah juga akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya ada yang mau menyimpulkan dari materi ini? Ya, silakan Mbak. Kesimpulan yang saya dapat pada materi hari ini adalah dalam menerapkan perilaku taat hukum sangat dibutuhkan dan berguna bagi setiap orang mencegah terjadinya tindakan kriminal, kekacauan sosial, karena dengan adanya hukum maka terciptanya keadilan dan keamanan, ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, sembilan sudah cukup sekali, sudah menggambarkan situasi hari ini. Selanjutnya yuk kita lakukan post test. Silakan bisa ditarikkan. Yang mondok, Bumim kasih, silakan. Silakan.
Oke, Mbak Salsabila sudah, Mbak Novelia sudah, Mbak Keila, Mbak Juwita, Mbak Deca, Mas Faros, Jessica, Aulia, Muhammad Basuki. Semangat untuk yang masih belum, silakan untuk diselesaikan. Oke, sudah semua mengerjakan. Selanjutnya kita refleksi dulu ya. Kita refleksi dulu untuk mengukur. Ya, kita refleksi dulu, silakan untuk dicatat refleksinya sebagai acuan untuk pembelajaran berikutnya. Ya, boleh, silakan maju. Silakan maju. Pakai di laptop saya boleh? Silakan. Silakan. Yang mode Ibu bagiin ya refleksinya. Silakan. Sudah. Mbak Natasha sudah, Novelia sudah, Aulia Hani sudah, Salsabila juga sudah. Saya ambil, apakah sudah ya Pak? Oke, terima kasih. Sudah semuanya mengumpulkan referensi ini sebagai acuan saya untuk materi berikutnya. Anak-anak, untuk kelompok dengan hasil presentasi terbaik diperoleh kelompok kira-kira siapa ya? Siapa ya? Tepuk tangan.